Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilian Lutfi dengan NPM 6065, Prodi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Singapura Bangsa. Video ini dimaksudkan untuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Ika Rizky Melia, SPD MPD. Materi yang akan saya paparkan adalah validitas dan reliabilitas tes. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya untuk memaparkan materi. Simak dari awal hingga akhir ya. Materi yang akan dibahas kali ini ada dua, yaitu validitas tes dan reliabilitas tes. Validitas merupakan suatu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketetapan, kemanfaatan, dan kesahihan yang mengarah pada ketepatan interpretasi suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Terdapat 3 klasifikasi kesahihan berdasarkan pendekatan fundamental dalam menyusun instrumen dan alat ukur penelitian, yaitu kesahihan isi, kesahihan yang berkaitan dengan kriteria, dan konstruk. Kesahihan isi atau content validity menjabarkan sejauh mana pertanyaan, tugas, atau butir dalam suatu tes atau instrumen yang dapat mewakili secara keseluruhan dan proporsional perilaku sampel yang dikenai tes. Validitas isi mengukur derajat kemampuan tes dalam mengukur yang mencakup substansi elemen yang ingin diukur. Validitas isi dipakai dengan mengukur kemampuan belajar, hasil belajar, atau prestasi belajar. Terdapat 2 macam tipe kesahihan isi, yaitu face validity dan logical validity, atau sampling validity. Face validity adalah tipe kesahihan yang tercapai apabila pemeriksaan terhadap butir-butir tes memberi kesimpulan bahwa tes tersebut mengukur aspek-aspek yang relevan. Dasar penyimpulannya lebih banyak didasarkan pada akal sehat. Lalu logical validity atau sampling validity adalah tipe kesahihan yang menurut batasan seksama terhadap kawasan tingkah laku yang diukur, dan suatu rancangan logis mencakup bagian-bagian kawasan tingkah laku tersebut. Yang kedua, kesahihan yang berkaitan dengan kriteria atau criterion related validity. Ukuran validitas yang penentuannya dengan cara membandingkan skor tes dengan kinerja tertentu pada ukuran luar atau yang lain. Validitas kriteria ditentukan oleh kriteria baik kriteria internal ataupun kriteria eksternal. Validitas kriteria didapatkan melalui hasil uji coba tes kepada responden yang setara dengan responden yang akan dievaluasi atau diteliti. Contoh pemakaian validitas kriteria adalah tes intelijensi yang berkorelasi dengan rata-rata nilai akademis, dengan asumsi jika intelijensi seseorang tinggi, maka yang akan terjadi dia mendapatkan nilai akademis yang bagus. Yang ketiga, kesahihan konstruk atau konstruk validity. Ukuran validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh butir tes dapat mengukur apa yang benar-benar hendak diukur yang sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Validitas konstruk berhubungan dengan kejadian dan objek yang abstrak, tetapi gejalanya dapat diamati dan diukur. Validitas konstruk dapat dipakai dalam mengukur sikap, minat konsep diri, fokus kontrol, gaya kepemimpinan, motivasi berprestasi, dan lainnya. Ataupun yang sifatnya performa maksimum seperti instrumen untuk mengukur
mengukur bakat, intelijensi, kecerdasan, emosional, dan lain-lain. Ada beberapa prinsip ketika melakukan uji validitas, yaitu antara lain, yang pertama, interpretasi yang diberikan pada asesmen hanya valid terhadap derajat yang diarahkan ke suatu bukti yang mendukung kecocokan dan kebenarannya. Yang kedua, penggunaan yang bisa dibuat dari hasil asesmen hanya valid terhadap derajat yang arahnya ke suatu bukti yang mendorong kecocokan dan kebenarannya. Yang ketiga, interpretasi dan kegunaan dari hasil asesmen hanya valid ketika nilai yang didapatkan sesuai. Yang keempat, interpretasi dan kegunaan hasil asesmen hanya valid ketika konsekuensi dari interpretasi dan kegunaan ini konsisten dengan nilai kecocokan. Dalam menguji validitas tiap butir soal, maka skor yang ada pada butir yang dimaksud dikorelasikan dengan skor total. Skor tiap butir soal dinyatakan dengan skor X dan skor total dinyatakan dengan skor Y. Dengan diperolehnya indeks validitas tiap butir soal, dapat diketahui butir soal mana yang memenuhi syarat bisa dilihat dari indeks validitasnya. Untuk menentukan koefisien korelasi antara skor hasil tes yang akan diuji, validitasnya dengan hasil tes yang terstandar yang dimiliki orang yang sama dapat memakai rumus korelasi produk momen. Hitung koefisien validitas instrumen yang diuji yang mempunyai nilai sama dengan korelasi hasil langkah sebelumnya dikali dengan koefisien validitas instrumen terstandar, lalu bandingkan nilai koefisien validitas dengan nilai koefisien Pearson atau tabel Pearson pada taraf signifikannya A dan N sama dengan banyaknya data yang sesuai. Kriterianya sebagai berikut. Instrumen valid jika R hitung sama dengan R tabel. Instrumen tidak valid jika R hitung kurang dari R tabel. Penentuan kategori validitas instrumen yang acuannya pada pengklarifikasian validitas yang dikemukakan oleh Guilford yaitu 0,80 lebih kecil daripada RxY 1,00 validitas sangat baik atau sangat tinggi. 0,60 lebih kecil daripada RxY 0,80 validitas baik atau tinggi. 0,40 lebih kecil daripada RxY 0,60 validitas cukup atau sedang. 0,20 lebih kecil RxY 0,40 validitas kurang atau rendah. 0,00 lebih kecil dari RxY 0,20 validitas jelek atau sangat rendah. RxY 0,00 tidak valid. Yang kedua, reliabilitas tes. Reliabilitas merupakan suatu konsistensi sebuah tes dalam mengukur atau mengamati sesuatu yang menjadi objek ukur. Apabila suatu tes memiliki kemampuan untuk menghasilkan pengukuran yang ajak, tidak berubah-ubah jika digunakan secara berulang-ulang pada sasaran yang sama, alat ukur yang sama, dan prosedur yang sama, dapat dikatakan tes tersebut reliable. Terdapat 3 jenis reliabilitas, yaitu koefisien stabilitas, koefisien ekuivalen, dan koefisien konsistensi internal. Yang pertama, koefisien stabilitas atau coefficient of stability diperoleh dengan cara uji coba ulang atau tes-retest, yaitu dengan memberikan ujian dengan suatu soal kepada sekelompok individu, kemudian mengujikan kembali soal tersebut pada kelompok sama pada waktu yang berbeda. Besarnya
reliabilitas soal dihitung dengan mencari produk momen antara skor hasil uji pertama dengan skor hasil uji kedua. Soal dikatakan reliable bila koefisien stabilitas R11 atau RTT sama atau lebih besar dari 0,70. Yang kedua yaitu koefisien ekuivalen atau coefficient of equivalence. Diperoleh dengan cara menguji cobakan dua soal yang paralel pada kelompok sama dan waktu yang sama. Jadi dalam hal ini ada dua soal yang paralel, artinya masing-masing soal disusun tersendiri. Jumlah butir soal sama, isi dan bentuk sama, tingkat kesukaran sama, waktu serta petunjuk untuk mengerjakan soal juga sama. Skor hasil uji coba kedua soal dikorelasikan dengan rumus produk momen untuk menghitung koefisien ekuivalen. Kedua jenis soal yang paralel bersifat reliabel jika angka koefisien ekuivalen yaitu R11 atau RTT besar atau sama dengan 0,70. Yang ketiga, koefisien konsistensi internal atau coefficient of internal consistency diperoleh dengan cara menguji cobakan suatu soal dan menghitung korelasi uji coba dari kelompok yang sama. Ada 3 cara untuk memperoleh reliabilitas jenis ini, yaitu yang pertama dengan cara membelah dua, yang kedua dengan reliabilitas empiris soal uraian, dan yang ketiga dengan cara Kuder-Richardson 20. Yang pertama, cara belah dua. Reliabilitas belah dua ini termasuk reliabilitas yang mengukur konsistensi internal. Yang dimaksud dengan konsistensi internal ialah salah satu tipe reliabilitas yang didasarkan pada keajekan dalam tes. Reliabilitas belah dua ini pelaksanaannya hanya memerlukan waktu 1 kali. Ada beberapa kemungkinan dengan cara ini, termasuk perbedaan kondisi tes yang terjadi ketika menggunakan metode tes-retest. Dapat dihilangkan. Reliabilitas belah dua juga tepat ketika tes itu terlalu panjang. Langkah-langkah cara melakukan reliabilitas belah dua adalah yang pertama, lakukan pengetesan item-item yang telah dibuat kepada subjek sasaran. Yang kedua, bagi tes yang ada menjadi 2 atas dasar jumlah item yang paling umum dengan membagi ganjil dan genap pada kelompok tersebut. Yang ketiga, hitung skor subjek pada kedua belah kelompok penerima item genap dan item ganjil. Yang keempat, korelasikan kedua faktor tersebut menggunakan formula korelasi yang relevan dengan teknik pengukuran. Jika hasil koefisien korelasi tinggi, maka tes mempunyai reliabilitas baik. Formula koreksi yang digunakan adalah menggunakan rumus korelasi Spearman-Brown. Yang kedua, reliabilitas empiris soal uraian. Koefisien reliabilitasnya dihitung dengan rumus Alpha-Cronbach. Butir yang dimasukkan dalam rumus di atas rumus Alpha-Cronbach hanya butir yang valid, sedangkan butir yang tidak valid atau gugur tidak diperhitungkan karenanya reliabilitas hanya dihitung dari butir yang valid. Kriteria reliabilitas soal sama dengan soal bentuk objektif, yaitu soal reliable bila R11 lebih dari sama dengan 0,70. Yang ketiga yaitu cara Kuder-Richardson 20. Pada cara ini, menghasilkan angka yang lebih tepat dengan menggunakan rumus Kuder-Richardson 20 sebagai berikut.
Baiklah, sekian pemaparan materi terkait validitas dan reliabilitas tes dari saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat teman-teman sekalian pahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.